Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Aku dilahirkan di sebuah dusun di Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Sampai genap pada usia 5 tahun, keluargaku memutuskan pindah ke wilayah Banyuwangi kota. Kepindahan itu bertujuan agar dekat dengan tempat kerja dan tempat kuliah ayah. Sehingga semenjak saat itu, aku melewati masa kecil sampai SMA di Banyuwangi kota. Meski begitu, seringkali keluarga besar dari Singojuru itu datang ke rumah, sekedar silaturahmi atau ada keperluan yang lain. Sepeninggal ayah di tahun 1995, karena aku anak tunggal, maka kami hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Di tahun 1998, karena keputusan keluarga untuk meminta ibu kembali ke Singojuru, apalagi aku sering tidak di rumah karena harus kuliah di Malang, akhirnya aku putuskan pindah kembali ke dusun. Tujuannya biar dekat dan kumpul dengan keluarga besar lain. Secara pribadi, sejak kecil aku diberikan anugerah oleh Allah SWT. Cukup bisa merasakan kepekaan dengan hal-hal yang bersifat kasat mata. Dan kepekaan tersebut secara sengaja aku biarkan mengalir begitu saja, tidak pernah terfokus untuk hal apapun. Kebanyakan, suatu peristiwa atau firasat kejadian sesekali tergambar jelas, namun semua aku abaikan saja. Kisahku bermula pada pertengahan Desember 2001, yang kala itu aku mendapatkan kabar bahwa Mbak Sawitri sedang sakit keras dan sudah sangat lemah kondisinya. Apakah kamu sudah menjenguk Mbah Wit? Tanya ibu mendekat. Sambil merapikan barang, karena besok pagi aku harus berangkat ke Jember untuk ikut tes kerja, aku menanyakan tentang kondisi Mbah Wit. Begitulah keluargaku biasa memanggil Mbak Sawitri. Memang, selama 4 hari ini aku belum sempat menjenguk beliau. Ada kesibukan yang membuatku tidak ada waktu ke sana, walaupun jarak rumah kami tidaklah jauh. Ibu sendiri selalu menginap menemani Mbah Wit, yang biasa pergi menjelang pukul 8 malam. Sudah 2 hari ini, beliau berteriak-teriak meracau nggak jelas. Omongan warga pun semakin liar, bahkan menjurus pada fitnah tentang peliharaan Mbah Buyut Labuh. Cobalah kamu tengok sebentar. Terang ibuku melanjutkan. Aku segera menyelesaikan semua persiapan untuk berangkat besok. Sejenak, aku mengenang tentang sosok, yakni almarhum Buyut Labuh. Beliau meninggal dunia sekitar 1,5 tahun yang lalu di usia 99 tahun. Bagi warga sekitar, Buyut Labuh adalah orang yang bisa disebut sebagai orang sakti. Hal itu disematkan karena beliau termasuk sosok yang selalu tirakat dan bertapanya kuat. Selain kemampuan ilmu kanuragan, beliau juga memiliki kemampuan ilmu batin yang disegani. Dulunya, Buyut Labuh ini adalah penganut ilmu hitam yang sangat ditakuti. Bahkan dukun-dukun sakti lainnya pun sampai tidak ada yang berani mengusik atau macam-macam padanya. Aku ingat betul apa yang dikisahkan Nek Sawitri semasa dulu, yang dari penuturan beliau pada saat Buyut Jarona, yakni adik Buyut Labuh, dipersunting oleh Buyut Markasan, sempat terjadi pergulatan dan pertarungan sengit adu ilmu. Pertarungan ini terjadi karena bentuk tanggung jawab Buyut Labuh sebagai kakak tertua, sebelum menyerahkan adiknya untuk dipersunting dan dinikahi oleh laki-laki lain. Beliau meyakinkan bahwa pilihan menyerahkan tanggung jawab sebagai kakak kepada orang yang tepat dan bisa dipercaya benar-benar tidak salah. Buyut Markasan, dengan kearifan dan kealimannya sebagai keturunan terah Islam Mataram, atas izin Allah SWT, akhirnya mampu mengalahkan Buyut Labuh. Dan dengan kesatria pula,
Buyut Labu mengakui kekalahannya, bahkan rela untuk menembus kekeliruan atas aliran sesat yang dianutnya, untuk kembali ke jalan yang benar secara Islam. Memang, Buyut Markasan bisa disebut sebagai orang berpengaruh di wilayah desa era tahun 1930 sampai 1970. Karena selain beliau adalah seorang lurah, beliau juga termasuk pelopor perjuangan nasional di wilayahnya dalam melawan penjajah sampai era pemberontakan PKI 1965 sampai 1967. Dan jika dirunut ke silsilah atas, beliau ini masih ada jalur terah keturunan kerajaan Mataram. Sedangkan Buyut Labu, beliau adalah keturunan suku Osing asli Banyuwangi, yang menempati wilayah area barat selatan Gunung Raung, sekarang wilayah Songgon, Blimbing Sari. Beliau merupakan sulung dari 9 bersaudara. Melalui bimbingan Buyut Markasan, akhirnya Buyut Labu bertaubat, dan selanjutnya memulai meniti jalan kebaikan. Tidak heran juga, beberapa kali orang-orang yang ingin mengusik Buyut Markasan yang sewaktu itu menjadi lurah, dengan cara-cara hitam dan licik, Buyut Labulah yang menghalaunya. Hal ini dilakukan karena mungkin beliau sangat takzim dan sayang pada adik iparnya tersebut. Bahkan konon kabarnya, beliaulah yang menyadarkan para dukun dan orang-orang yang menganut kesesatan aliran santet maupun ilmu hitam lain di wilayahnya untuk kembali ke jalan yang benar. Selain hal itu, beliau juga sangat disegani, karena beliau juga salah satu orang yang mengamalkan ilmu hakikat secara Islam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari semenjak pertaubatannya. Aku sendiri masih menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana hangatnya kasih sayang dari Buyut Labu. Meskipun saat masih remaja dulu, petuah-petuah dan wejangan beliau mungkin tidak bisa diterima langsung oleh pemikiranku. Kamu nanti bareng ibu atau ke sana sendiri? Terdengar ibu bertanya, yang seolah memaksaku agar menjenguk Mbah Wit. Aku pun memilih bareng, dan menyuruh ibu menunggu sesaat sampai semua persiapanku benar-benar beres. Mungkin ibu berharap kalau aku bisa merasakan sesuatu di sana nanti. Tentunya yang berhubungan dengan apa yang diperbincangkan warga tentang peliharaan Buyut Labu. Bagiku dugaan tersebut sangatlah tidak benar. Mereka menghubungkan dengan masa lalu Buyut Labu yang beraliran hitam. Mungkin mereka menganggap setelah melakukan pertaubatan, Buyut Labu masih menyimpan beberapa makhluk perewangannya, yang mana warga juga menduga jika sosok-sosok tersebut ikut Mbah Sawitri setelah beliau meninggal dunia. Tidak lama berselang, tiba-tiba terdengar delap langkah orang berlarian dengan tergesa-gesa. Suara itu sangat jelas terdengar, karena berada di gang samping rumah. Aku pun melongok ke tirai jendela, dan terlihat ada beberapa orang tetangga sedang terburu-buru berlarian. "Ada apa, Bude?" Tanyaku dari jendela ke salah satu warga yang ikut berlarian. Mbok Sawit sekarat, jawabnya sambil berpaling dan tetap melanjutkan langkahnya. Aku dan ibu pun bergegas menuju rumah Mbah Wit. Sesampainya di sana, kami sudah melihat banyak orang, dan beberapa yang berada di dalam tampak saling bergantian keluar masuk. Kami pun mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan di kamar tempat Mbah Wit sedang berbaring. Tidak lama setelah itu, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
ucap salah satu ustadz, yang berarti Mbah Wit telah meninggal malam itu. Karena di dusunku tidak diberlakukan pemakaman malam hari, maka prosesi pemakaman pun dilakukan keesokan harinya. Malam itu, jenazah disemayamkan di rumah duka. Selain kerabat dan saudara, ada pula beberapa warga yang menungguinya. Menjelang tengah malam, kami mulai merasakan suatu hal yang ganjil, bukan seperti pada umumnya. Mulai dari suara burung gagak yang seakan-akan terbang rendah, tetapi tidak nampak bentuk rupa burungnya. Meski semua warga memastikan arah suara, tetap saja tidak ditemukan sosok burung tersebut. Saat suara itu tidak terdengar lagi, kemudian berganti dengan suara tali kerekan sumur dari belakang rumah Mbah Wit. Yang seolah-olah sedang ada orang mengambil air. Padahal saat dicek bersama-sama, tidak ada orang di sumur tersebut. Hal ganjil tersebut cukup riuh diperbincangkan, karena saat itu masih banyak orang yang berjaga. Dan saat obrolan menjurus pada prasangka buruk, yakni tentang tudingan kalau akan ada yang menjadi tumbal, akhirnya mereka mulai pulang kembali ke rumah masing-masing. Sisa sekitar 9 orang saja, termasuk aku salah satunya yang berjaga di rumah duka tersebut. Malam itu terasa hening dan mencekam. Sekitar pukul 2 dini hari, aku yang masih terjaga keluar rumah. Hanya berniat untuk segera merasakan hawa segar angin pagi. Namun, ada hal yang mengusik kenyamanan hatiku ketika memandangi sekitar. Mata ini tertuju pada sebuah bayangan samar yang mirip seperti karung beras. Akan tetapi, anehnya ada lilin menyala di atasnya. Aku coba memperhatikan dengan seksama bayangan samar tersebut. Akan tetapi, semakin kupandangi, benda tersebut seakan-akan bergerak dan berpindah tempat dengan pelan. Karena jaraknya agak jauh, maka aku coba untuk mendekatinya. Dan ketika posisi sudah tidak terlalu jauh dari bayangan tersebut, sontak aku terperanjat kaget. Bayangan samar itu adalah wujud Mbah Wit dengan rambut terurai membelakangiku. Sejenak kemudian, mengeluarkan suara mengerang kesakitan. Naluriku pun tersentuh. Muncul rasa iba ingin membantu. Minimal sekedar menanyakan keadaan beliau. Jujur, dalam pikiranku saat itu, tidak terbesit bahwa Mbah Wit sudah meninggal. Mendengar suara memilukan itu, membuatku teringat masa indah dan bahagia saat aku masih kecil, yang mana selalu diemong atau sekedar disuapin kuah sayur daun kelor dan gimbal jagung, sambil sesekali Mbah Wit menghardik layaknya orang tua pada anak kecil. Meski tingkah polaku semasa itu sangat aktif, namun dengan sabar dan telaten, Mbah Wit tetap menyuapiku. Kenangan itulah yang membuatku ingin mengobati kesakitan yang beliau rasakan. Pi, kamu itu sedang apa di situ? Suara ibu membuatku terkesiap. Apa yang kusaksikan, yakni sosok yang menyerupai Mbah Wit buyar seketika. Rupanya ibu menyuruhku menunggu jasad Mbah Wit karena beliau ingin ke kamar kecil. Sedangkan para penunggu lain sudah terlelap. Dan malam itu pun, akhirnya kami lewati begitu saja. Di keesokan harinya, saat pemakaman dilaksanakan, suasana juga baik-baik saja. Tidak ternampak ada sesuatu yang membuat warga menggunjing Mbah Sawitri. Hari pun berganti. Proses kegiatan pengajian yang dilakukan untuk almarhumah sampai dengan 7 hari pun berlalu. Selama 7 hari tersebut, kami tidak mendapatkan informasi kisah atau kejadian apapun sepeninggal Mbah Wit. Hingga malam ini, kurang lebih di hari ke-10 kematian Mbah Wit, terlihat suasana dusun mulai berubah.
Malam yang biasanya cukup ramai, tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya beberapa orang saja yang lewat sesekali. Itu pun tidak lebih dari jam 8 malam. Ternyata kabar yang beredar bahwa tetangga yang tinggal tepat di depan rumah Mbah Wit melihat menampakkan sosok menyerupai Mbah Wit yang duduk di teras rumahnya. Memang waktu itu, setelah Mbah Wit meninggal selepas 7 harinya, rumah yang didiami dibiarkan kosong. Bisa dimaklumi karena kondisi keluarga besarnya sudah mapan semua. Sebenarnya sudah ada wacana untuk bergiliran tinggal di rumah Mbah Wit. Namun keputusan itu mentah saat kepentingan keluarga tidak bisa ditinggalkan. Sehingga rumah tersebut kosong dan lampunya pun tidak ada yang dinyalakan. Terkesan menjadi angker dan mencekam. Dan kabar penampakan itu pun menjadikan kampung berubah cepat. Warga merasa takut jika ada sesuatu yang menimpa mereka. Dan ternyata gangguan sosok Mbah Wit kembali datang di malam-malam berikutnya. Penampakan itu pun bermacam-macam jenisnya. Ada yang sedang berangkat ke sungai pada malam hari untuk mencuci. Itulah kebiasaan orang-orang di dusun. Mereka memberi kesaksian kalau didampingi wujud kepala dengan gigi menyeringai. Sosok mengerikan itu berada di wadah cucian yang dibawa. Saat diamati dengan benar-benar, ternyata kepala tersebut adalah milik Mbah Wit. Selain itu, ada juga orang yang sedang berangkat ke pasar. Diberhentikan oleh sosok perempuan tua. Orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Saat tahu sosok wanita tua itu matanya menyala, dengan gigi taring yang tajam, seakan-akan mau memangsanya. Namun keberuntungan masih memihak pada orang itu, karena ternyata sosok tersebut hanya menakuti saja, tidak mencelakainya. Ada lagi cerita, di mana orang baru pulang menghadiri undangan pernikahan. Tiba-tiba sepedanya sudah duduk seorang wanita berbaju hitam tanpa kepala. Ketika ia hendak berbalik, kepala yang juga menyerupai wajah Mbah Wit melayang-layang di depannya. Sontak saja dia ketakutan dan berakhir dengan pingsan di tempat. Bahkan yang lebih tragis, ada wanita yang sedang hamil tua, dengan terpaksa harus melahirkan di halaman luar rumahnya. Dia sendirian dalam tangisan, karena saat kontraksi terjadi, sang suami yang sedang menyusul dukun bayi harus pingsan di jalan. Menurutnya, sang dukun bayi berubah menjadi sosok wanita tua baju hitam dengan muka yang rusak dan badan terbelah seperti usai digergaji. Teror demi teror yang datang membuat suasana kampung menjadi sangat sepi jika malam tiba, seperti desa mati saja. Singkat cerita, waktu itu aku pulang dari Jember, yang harus mengurus proses kerjaan yang sempat tertunda. Di malam harinya aku mendapatkan informasi mengenai cerita-cerita seram warga yang mengarah pada sosok Mbah Wit. Bahkan cerita yang cukup menjadikan aku merasa sedih adalah beredar kabar mengenai sosok Mbah Wit yang tidak diterima bumi. Itu dikarenakan Mbah Wit mewarisi ilmu hitam dari ayahnya, yakni Buyut Labuh. Kabar itu semakin kuat beredar, hingga membuat keluarga kami merasa tidak nyaman. Bagaimana nih, Pi? Tidaklah mungkin Mbah Wit seperti apa yang diomongkan. Itu tidak mungkin, ucap ibu tampak gelisah dan cemas setelah kami ngobrol dan mengingat cerita-cerita warga di dusun mengenai Mbah Wit. Cobalah kalau kamu bisa membantu. Mohonkanlah kepada Allah cara yang terbaik untuk mengakhiri dan menyelesaikan fitnah ini. Barangkali ada pesan atau hal yang mungkin saja kita tidak tahu, yang tersimpan yang telah dilakukan Mbah Wit semasa hidupnya. Lanjut ibu dengan cukup tenang dan bijak, seakan berharap padaku. Memang,
Keluarga besarku menganggap jika selama ini aku memiliki anugerah yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mengenai hal-hal di luar nalar logika manusia. Namun dalam masalah mengenai Mbah Wit, belum pernah sekalipun aku mendapat firasat ataupun penglihatan yang menyangkut hal gaib. Belum selesai kami berbincang di rumah, terdengar ketukan pintu serta salam. Jelas, kalau suara itu adalah milik Ical, salah satu kerabatku. Lelaki sepantaran denganku, yang cukup dekat dengan Mbah Wit itu, merupakan putra dari paman. Dia termasuk salah satu cucu kesayangan Mbah Wit. Sedari kecil, memang dia dirawat dan diasuh oleh Mbah Wit. Bagaimanapun juga, dia sudah menganggap kalau Mbah Wit adalah orang tua keduanya. Ical sendiri memanggil Mbah Wit dengan sebutan Uwak Sawit. "Ada apa, Cal?" tanyaku setelah mempersilahkan masuk. Dengan raut kesal, dia menceritakan tentang berita terbaru dari warga kampung, yang menurut penuturan Pak Kafi, beliau melihat sosok pocong di dekat rumah Mbah Wit. Dan dengan gamblang, Pak Kafi memberitahu warga bahwa sosok pocong tersebut adalah jelmaan Mbah Wit. Sama hal dengan ibu, tujuannya datang ke rumah adalah agar aku ikut terlibat dalam kejadian yang beruntun di kampung, demi mengembalikan nama baik Mbah Wit dan agar tidak terjadi fitnah pada generasi berikutnya. Aku menghela nafas panjang, terdiam sejenak sebelum menjawab kalau akan berusaha semampuku. Sebenarnya, banyak orang pintar yang bisa dimintai bantuan. Namun sebisa mungkin, kami tidak akan melibatkan mereka. Karena beranggapan jika fitnah akan semakin meluas dan menjadi. Menurut kami, orang pintar akan membesar-besarkan masalah dan bisa saja menyudutkan. Malam berikutnya, aku mengajak Ical mendatangi rumah almarhumah yang kosong. Setelah Ical yang membawa kunci rumah tersebut membuka pintu, kami berdua pun masuk ke dalam rumah, lalu menyalakan lampu neon. Namun berulang kali saklar ditekan, namun tidak juga menyala. Aku beranggapan kalau neonnya putus, tapi anehnya, hal itu terjadi pada seluruh lampu. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Ical lalu menyalakan senternya menyorot ke ruang sekitar. Semua tampak baik-baik saja, namun tidak seberapa lama kemudian, aku merasakan hawa yang berbeda. Hawa panas, seperti ada api yang sedang membara. Seketika, panas itu benar-benar membuat badanku gerah dan tidak nyaman. Aku pejamkan mata. Lalu datang bisikan gaib yang menyuruhku untuk mengumandangkan azan. Tanpa berpikir lama, aku menyuruh Ical menyorotkan senter ke atap rumah. Lalu azan pun aku mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali ini, lakukan di muka sana. Anda kersaning Gusti